Merdeka Belajar. Ya Ahawu. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nias Barat untuk mengikuti lomba storytelling. Saya bernama Esther Monica Zebua, kelas 7 UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Barat. Saya akan membawakan storytelling dengan judul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Suatu hari hiduplah seorang anak bernama Mogu. Mogu berumur 7 tahun. Dia hanya hidup sebatang kara. Mogu sangat gemar berladang dan mencari kayu bakar. Selain itu, dia juga suka membaca buku. Semua buku habis dia lahap. Mogu sangat merindukan ilmu pengetahuan. Suatu hari, dia tersesat di sebuah hutan ketika mencari kayu bakar. Hari sudah gelap, dia pun memutuskan untuk bermalam di hutan. Dia bersandar di sebuah pohon dan jatuh tertidur. Di dalam tidurnya, dia mendengar suara memanggilnya. Awalnya, dia berpikir itu hanya sebuah mimpi. Tetapi saat dia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah, siapakah engkau? Ucap suara itu. Mogu sangat bingung. Dia mencari ke sekelilingnya, tapi tak menemukan. Aku di sini, aku pohon yang engkau sandari. Ucap suara itu lagi. Mogu pun menoleh dan terkejut melihat pohon yang ia sandari memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku adalah Tule, pohon pengetahuan. Siapakah engkau? Aku Mogu, aku adalah pencari kayu bakar. Aku tersesat di hutan ini dan memutuskan untuk bermalam di sini. Nak, tertarikkah kau dengan ilmu pengetahuan? Bisakah kau menyebutkan manfaatnya bagimu? Ya, aku sangat suka ilmu pengetahuan. Aku tahu banyak hal dan aku tak dapat dibodohi. Tapi sumber ilmu pengetahuan di desaku sangat sedikit. Sedangkan jika harus ke kota, aku tak punya uang. Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak orang yang mencariku tapi tak menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Aku bisa mengajarimu. Bersediakah kak engkau? Mendengar itu, Mogu sangat senang. Sejak hari itu, dia belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berganti, Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Suatu hari, pohon pengetahuan berkata pada Mogu, "Nak, pergilah mengembara, carilah pengalaman yang banyak. Gunakan pengetahuanmu untuk membantumu. Jika kau dalam kesulitan, kau boleh datang padaku." Mogu pun mengembara. Dia banyak membantu orang. Mogu juga mengikuti ujian negara. Dia mendapatkan peringkat pertama. Raja sangat kagum akan kepintaran Mogu. Tapi ada seorang pejabat bernama Monda. Dia sangat iri pada Mogu. Dia pun mencari siasat untuk membuat Mogu terlihat bodoh di depan raja. Monda bertanya pada Mogu, "Berapakah tinggi tubuhku?" Tanyanya. Mogu menjawab dengan tenang, "Jika hamba tidak salah, tinggi tubuh Anda sama panjangnya dengan ujung jari kiri hingga ujung jari kanan bila direntangkan." Raja dan Monda tidak percaya. Raja pun memanggil seseorang untuk mengukur Monda. Apa yang terjadi? Ternyata jawaban Mogu benar. Raja semakin kagum, sedangkan Monda semakin kesal. Monda tidak putus asa. Dia pun bertanya lagi,
Bagaimana caranya menghidupkan api tanpa menggunakan pelantik api? Mogu mengeluarkan kaca cembung dan mengumpulkan dedaunan kering. Dia pantulkan kaca cembung itu pada sinar matahari. Dengan seketika, api muncul dari dedaunan kering itu. Raja semakin kagum, sedangkan Monda semakin kesal. Bagus sekali. Aku memiliki pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, pasti engkau tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana. Mogu pun menjawab dengan ragu. Tidak sembarangan orang dapat menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bisa mengantarkan Baginda ke tempat itu. Tapi kita hanya pergi berdua menggunakan pakaian rakyat biasa. Salam Baginda, ada apa Baginda datang menemui hamba? Aku ingin menjadi muridmu. Aku ingin menjadi raja yang bijaksana. Bukankah Baginda sudah bijaksana? Baginda tinggal mendengarkan suara hati rakyat dan jangan mudah berprasangka. Tiba-tiba, Monda dan pasukannya datang keluar. Kau harus ajari aku, teriak Monda pada pohon pengetahuan. Tidak, aku tidak bisa mengajarimu. Kau memiliki jiwa yang jahat. Mendengar hal itu, Monda sangat marah. Dia menyuruh pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan itu. Raja dan Mogu berusaha menghalangi Monda, tetapi tidak bisa. Pohon itu pun hangus terbakar. Tetapi Monda dan pasukannya tidak bisa lari dari hukuman. Petir pun menyambar mereka. Monda dan pasukannya pun tewas tersambar. Sebelum pohon itu hancur, dia memberikan sebuah buku pada Mogu untuk dipelajari. Dengan buku itu, Mogu akan menjadi lebih bijaksana. Hari tahun berganti. Raja mengangkat Mogu menjadi seorang raja. Cerita ini mengajari kita untuk menjadi seperti Mogu yang rajin belajar serta membaca. Jangan menjadi seperti Monda yang iri hati pada sesamanya. Demikian storytelling saya. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo!